Episode 370. Setelah Jensen keluar dari tengah kabut, raut wajahnya tetap serius, karena dia tahu bahwa masih ada pembunuh terakhir. Dan bagi Jensen, orang ini adalah orang yang paling kuat. Jensen memperkirakan orang ini punya kemampuan master bumi tingkat awal. Aku sekarang sedang terluka parah, dan lagi pula Profound Ki sudah terkuras banyak, aku harus mencari tempat istirahat terlebih dahulu. Jensen dengan cepat berpikir, tetapi pada saat ini, raut wajahnya berubah dan dia mulai merasakan tanda bahaya. Itu adalah ledakan. Tidak jauh dari sana, sebatang pohon kelapa yang besar patah karena pukulan dan runtuh, kemudian seorang pria kekar perlahan berjalan keluar. Orang ini memberi Jensen rasa was-was yang paling besar, dengan kekuatan energi Ki yang kuat dan otot yang sangar, layaknya sebuah robot perang. Aku juga tidak menyangka dia akan mati. Sepertinya perhitungan organisasi pembunuhan malam terhadap kemampuan yang dimilikimu sudah keliru. Pria berambut pirang itu keluar, dan suaranya terdengar seperti seorang penjahat. Melihat penampilannya, diperkirakan setidaknya sudah ada ribuan nyawa yang mati di tangannya. Dia ini pasti salah satu pembunuh bayaran terbaik sedunia. Kali ini, organisasi pembunuhan malam mengirimkan surat perintah untuk mengutus master tingkat perunggu, hanya untuk membunuhmu. Kamu ingat namaku, robot perang, ucap pria itu yang hanya yang sedikit berbicara dan langsung ke poin utama. Bang! Begitu dia menginjakkan kaki di atas tanah berguncang dan terasa seperti gempa kecil. Dia tampak kekar, tetapi kecepatannya sangat luar biasa. Ekspresi Jensen berubah, dengan kondisinya saat ini, Jensen tidak bisa melawan pria ini. Akan tetapi, pihak lawan sudah bergerak, dan tidak ada ruang bagi Jensen untuk berpikir banyak. Jensen dengan cepat mengambil belati yang ada di tangan mayat Master Shinobu. Pria itu menendang dengan satu kaki menyapu serangan Jensen. Tong-tong! Belati Jensen ditendang berkeping-keping dengan satu kaki, dan mengejutkan Jensen. Energi Ki orang ini tidak jauh lebih lemah dari dirinya. Pada saat kritis ini, Jensen melompat lalu menghindari kaki pria itu. Jarum perak di tangannya muncul dan dilesatkan ke kaki pria itu dengan cepat. Jensen kemudian menginjak kaki pria itu dan melompat mundur ke belakang. Namun, setelah Jensen berdiri tegak, dia terkejut menemukan bahwa jarum perak itu tidak bisa menembus masuk ke dalam kaki pria itu sama sekali, dan bahkan jika dimasukkan, jarum itu tidak akan menemukan titik akupuntur di kakinya tersebut. Jarum perak? Pria itu tersenyum jijik, mengeluarkan jarum perak di kakinya, dan dengan memegang jarum perak itu di telapak tangannya yang besar, semua jarum perak itu ditekuknya hingga bengkok. Kamu terlalu lemah, menghadapi pembunuh tingkat perunggu, paling hebat kamu tetap akan mati. Pria itu kembali menyerang seperti beruang besar yang datang menerjang. Jensen terdiam sejenak, dan jarum perak muncul lagi di tangannya, dia lanjut mencoba lagi bertarung hidup dan mati. Siu, siu. Siu. Jarum perak ini menerjang ke tubuh pria itu, semuanya berhasil dia halang. Kekuatan energi Ki ini sungguh di luar dugaan, pantas saja dia dijuluki robot perang. Bang! Ketika Jensen menyerang, pria itu mengambil kesempatan dengan menendang perut Jensen hingga tubuhnya terpental jauh. Bang! 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 Jensen terpental jauh hingga atas pohon kelapa di kejauhan, setelah itu dia terjatuh ke bawah dan tulangnya patah lagi. Tetapi dia tidak bisa berpikir banyak lagi tentang luka parahnya, dia harus segera mencari tempat berlindung dan pergi dari sana. Bang! Ketika orangnya baru saja pergi, di belakang muncul lagi bayangan hitam, dengan kepalan tangan pria itu meninju ke atas tanah, kemudian muncul sebuah lubang yang menganga terbuka. Kamu cepat juga larinya. Pria itu sedikit menggerakkan lehernya, bunyi, krek, terdengar, dan wajahnya penuh senyuman licik. Mati! Mata Jensen memerah, kali ini dia memilih untuk mengambil inisiatif serangan. Jensen mengeluarkan Profound Ki yang tersisa dan juga menggunakan jurus tangga awan vertikal, sambil mengeluarkan beberapa kali tinjuan, mendaratkannya ke tubuh pria itu. Akan tetapi tenaga dalam pria itu sangat kuat dan dia sama sekali tidak perlu bergerak ketika menghadang serangan Jensen. Kali ini dia benar-benar adalah lawan sepadan untuk Jensen. Apalagi, Jensen telah memakai terlalu banyak Profound Ki, dan pada saat ini, di dalam pusat energinya, Profound Ki itu mengalir keluar dengan sangat deras. Bang!
Pria itu hanya membutuhkan satu pukulan, Jensen terluka parah lagi. Pukulan ini mendarat di kening Jensen, hampir meledakkan kepalanya. Jensen terpental terbang dan terbalik seperti layang-layang yang rusak. Setelah menyentuh tanah, dia tidak akan bisa bangun lagi. Bagaimanapun, Jensen adalah orang biasa, karena istrinya telah memancing kemarahan para pembunuh internasional ini, bahkan jika dia memiliki teknik kaisar manusia warisan leluhurnya sekalipun, dia tetap sulit menang karena tubuhnya yang terlalu lemah. Begitu saja sudah selesai. Sampah tetaplah sampah. Pria itu meludah, perlahan berjalan menuju Jensen, dan berkata, kamu bisa menggunakan tangga awan vertikal. Aku tanya kamu sekali lagi, apa hubungan kamu dengan Kaisar Naga? Jensen tergeletak tidak bergerak di atas tanah, bahkan kekuatan untuk bernapas pun sudah hilang. Kamu tidak mau menjawab, dengar. Istri kamu sangat cantik, jangan kira kalau organisasi kami sudah melepaskannya dia masih bisa hidup. Organisasi kami hanya sementara saja tidak menyentuhnya. Jika organisasi mengeluarkan perintah tugas, maka orang yang pertama kali aku bunuh adalah istrimu. Hahaha, saat itu dia akan merasakan bagaimana rasa dari orang asing seperti kami ini. Dengar, wanita di tempat kalian sangat suka orang asing, karena ukuran yang besar, kata pria itu sambil tertawa. Kamu tidak boleh berbicara sembarangan tentang istriku. Tiba-tiba, Jensen yang sulit bergerak, dengan usaha keras mengangkat kepalanya. Oh, kalau aku tanya tentang Kaisar Naga kamu menjawab, tetapi kalau aku ungkit tentang istrimu kamu malah bersemangat, tenang saja, aku akan membuat istrimu puas, sedangkan kamu sampah ini hanya bisa diam di neraka melihat istrimu menangis tersiksa, pria itu berkata dengan suara tawa yang semakin keras. Jangan bicarakan Elena. Emosi Jensen meledak, tinjunya tiba-tiba menghantam tanah, dan tangannya bisa menopang tubuh yang terluka itu hingga berdiri. Matanya merah diliputi kemarahan, dan dia berada dalam kondisi setengah pingsan. Karena itu pula, dia teringat mimpi yang sewaktu-waktu pernah dia alami, di zaman kerajaan kuno, dia membawa sang putri ke ujung dunia. Saat itu, dia bersumpah untuk melindungi sang putri sepanjang hidupnya. Kamu benar-benar gila, kamu akan mati, dan kamu masih memikirkan istrimu. Baiklah, aku akan mengirimmu bertemu sang pencipta terlebih dahulu. Pria itu tiba-tiba mempercepat langkahnya dan mendatangi Jensen. Sebuah pukulan mendarat di dada Jensen. Po! Jensen memuntahkan darah segar, tetapi kali ini, dia tidak terjatuh, dan terpancar cahaya penuh kemarahan dari matanya. Hah! Raut wajah pria itu sedikit berubah, dan dia menyadari bahwa energi Ki Jensen tampaknya sudah membaik, lalu dia berteriak dengan marah, matilah kau! Sebuah belati hitam yang dibungkus dengan energi Ki muncul di tangannya, kemudian dia menggunakannya untuk menikam bahu Jensen dengan kejam. Arg! Terdengar suara jeritan. Jensen tidak menghindar dan membiarkan belati itu menembus bahunya, dia merasakan sakit yang hebat, dan membuat kesadarannya lebih terjaga. Dengan lengan yang telah luka ditusuk, Jensen tiba-tiba menarik lengan pria itu, sehingga dia menjadi terkejut heran dengan kekuatan Jensen yang masih saja tersisa dan belum juga tumbang. Kamu benar-benar memiliki obsesi yang gila. Sebenarnya apa yang membuat Jensen tetap bertahan? Apakah itu istrinya? Kamu pergilah ke neraka. Pada saat ini, Jensen tiba-tiba mengaum keras, di tangan lain muncul jarum perak diselimuti dengan profound ki yang kuat, dan tanpa ampun dia tancapkan jarum itu ke kening pria tersebut. Kebagian paling vital. Argig. Terdengar lagi suara jeritan. Pria itu tidak menyangka bahwa Jensen, hanya demi untuk bisa mendekatinya, bahkan sudah tidak menginginkan lengannya sendiri, dan bahkan masih bisa mengeluarkan pukulan mematikan. Pria itu juga tidak habis pikir, mengapa Jensen yang sudah terluka begitu parah, masih saja memiliki energi ki untuk melakukan serangan balik. Pop! Kening pria itu ditusuk oleh Jensen, dan pria itu jatuh terlentang, tetapi dia meninggal dengan tidak puas, karena dia tidak habis pikir bagaimana bisa seorang pemuda yang sudah akan mati dapat bangkit kembali dengan kekuatan yang mengerikan setelah dia melecehkan martabat istrinya. Melihat pria itu hancur di atas tanah, Jensen juga batuk darah di mulutnya, dan ada rasa sakit yang menyiksa di sekujur tubuhnya, tetapi rasa sakit itu malah membuatnya tidak pingsan. Namun, dia sadar bahwa profound ki yang halus dan tipis di dalam tubuhnya telah bisa dia gunakan dengan kecepatan yang lebih maksimal daripada sebelumnya, seperti api yang cepat menjalar dan membakar seluruh tubuh.